Jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai merek paling bernilai di dunia dan permasalahan yang terjadi dalam hak kekayaan intelektual. Siapa sih yang tidak kenal dengan merek Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, dan lain-lain? Ya, merek-merek tersebut adalah merek paling bernilai di dunia saat ini. Jika kita melihat dari daftar yang dirilis oleh majalah Forbes, hampir di setiap tahun, merek-merek tersebut masuk dalam 10 besar merek paling bernilai di dunia. Apa sih yang menjadi barometer penilaian itu terjadi? Selain dari investasi perusahaan, juga ada kepopuleran, citra, produk, dan juga kesadaran akan suatu merek dari masyarakat. Ini semua yang membuat konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat, sangat hafal betul terhadap logo dari merek-merek ternama tersebut. Logo dari merek-merek ternama tersebut didesain sedemikian rupa oleh penemunya. Hasil karya yang muncul tersebut merupakan hasil dari intelektual seseorang. Maka, karya yang sangat bernilai tersebut dibutuhkan perlindungan hukum supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Jika berbicara masalah pelanggaran hukum terhadap hak kekayaan intelektual, Edu akan sampaikan contoh kasus antara perusahaan Apple dengan Samsung. Permasalahan antara perusahaan Apple dengan Samsung yang berlangsung dari tahun 2011, yaitu ketika Apple menggugat Samsung karena menyontek properti intelektual mereka. Kemudian, pengadilan memenangkan produsen iPhone tersebut dan memaksa Samsung diminta membayar ganti rugi senilai $1 miliar AS. Keputusan tersebut tidak langsung membuat kasus berakhir. Serangkaian banding diajukan Samsung dan membawa kedua perusahaan tersebut bertikai di meja hijau. Kasus gugatan dari Apple yang lainnya adalah masalah paten desain dan fungsi dasar ponsel pintar, seperti ketukan di layar untuk memperbesar tampilan aplikasi. Akhirnya, pada akhir Mei 2018, keputusan baru yang dikeluarkan oleh hakim tetap membawa Apple sebagai pemenang dan membuat Samsung harus membayar ganti rugi senilai $539 juta AS atau setara dengan 7,6 triliun rupiah. Wow, sebuah angka yang tidak sedikit. Nah, itulah pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul dari daya kreasi dan inovasi dari seseorang, yaitu untuk melindungi karya intelektualnya. Oke, Edu ada satu kasus lagi untuk diskusi kita bersama. Ada seorang jurnalis alam asal Inggris bernama David J. Slater yang sedang memotret di cagar alam Tangkoko, Sulawesi Utara, Indonesia. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja seekor monyet makaka bernama Naruto mengambil kamera Slater dan menjepret foto selfie dirinya saat sedang tertawa sampai beberapa kali. Foto selfie Naruto yang kemudian dipublikasikan oleh David Slater dalam buku berjudul Wildlife Personalities berbuah gugatan hukum dari kelompok penyayang binatang. Dari kasus ini, akan muncul pertanyaan, siapakah pemegang hak cipta pada foto selfie Naruto tersebut? Dan muncul satu pertanyaan lagi, apakah foto tersebut mendapatkan perlindungan hukum? Kasus tersebut menarik untuk didiskusikan. Oke, sampai di sini dari Edu. Silakan untuk bersiap-siap mendapat materi dan berdiskusi dengan guru kalian. Sampai jumpa!